Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Saatnya semua agama kembali ke titik nol atau kembali kepada apa yang menjadi pondasinya beragama. Karena semua agama akan runtuh, tidak kecuali agama Islam. Kembalilah kepada apa yang diajarkan Nabi kalian masing-masing tentang ketuhanan maupun tata cara bersyariatnya, lebih-lebih soal pondasi atau keimanannya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan semua isinya. Semua nabi diutus Tuhannya agar memberi pencerahan ke umatnya masing-masing, agar dapat melaksanakan Islamnya yang menjadi bekal semua manusia dilahirkan ibunya masing-masing. Semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Tuhan agar diselamatkan dunia dan akhirat. Ilmu tauhid dengan ilmu syariat sifatnya berbeda. Sifatnya ilmu tauhid tidak berkembang atau surut. Dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW tetap sama. Dari sebelum alam semesta ada sampai semua yang ada dihancurkan atau dilenyapkan, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha kekal. Mungkin hanya sebatas sebutannya saja yang berbeda, dan perbedaan itu hanya sebatas kata dan yang memahaminya saja. Dan cara pengajarannya dengan tata bahasa yang berbeda-beda. Begitu juga setiap umat, setiap kelompok, setiap golongan dan lain-lainnya. Ada yang paham atau juga ada yang gagal paham, sedangkan sifatnya atau hukum fikih atau syariat setiap zaman pasti berubah-ubah, bahkan yang sebelumnya wajib dirubah. Bukan berarti yang dulu itu salah, hanya keadaannya saja yang terpaksa. Contohnya pernikahan anaknya Nabi Adam. Begitu juga sebaliknya dengan apa yang dilakukan para sahabat Nabi yang melakukan bid'ah dari bid'ah sesat. Bila dilakukan menjadi bid'ah wajib dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan mengakibatkan hilangnya ayat-ayat Al-Quran, atau para sahabat mengumpulkan ayat-ayat jadi satu dikitabkan menjadi kitab suci Al-Quran. Itulah hukum bid'ah wajib. Bila masih menganggap semua bid'ah sesat dilakukan, jangan ikutan membaca yang sudah dijadikan Al-Quran, dan jangan melakukan yang tidak dicontohkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan alasan itu hanya sebatas amalan untuk akhirat saja. Agama itu untuk dunia dan akhirat, bukan hanya untuk akhirat saja. Tepatnya amal dunia dapat dilakukan jasad dan pikiran saja, sedangkan untuk akhirat itu keseluruhan lahir dan batin, atau tepatnya jasmani dan rohani, atau syariat Islam dilakukan di jasmani, sedangkan iman wilayahnya rohani. Yang demikian tidak dapat dibolak-balik atau dijadikan satu saja, dan harus tepat atau benar penempatannya.
hukum syariat itu bisa berkembang, mungkin bisa dibenarkan walau ada perbedaan di antara satu dengan yang lain. Walau ada perbedaannya, toh itu yang wenang menerima dan tidaknya mutlak wenangnya Tuhan. Contohnya dalam sendakep atau waktu berdiri dalam sholat, ada yang di atas pusar maupun di bawah pusar dan di dada, semua itu ada ulama yang menjadi pedoman masing-masing. Hal-hal yang seperti itu tidak usah diributkan, apalagi amalan sunnah atau yang berhukum sunnah. Bila tidak melakukan, tidak berdosa. Saatnya semua umat yang mempunyai iman kembali ke Islamnya masing-masing, atau Islam yang menjadi bekal kita dilahirkan ibu. Karena saat ini di umatnya baginda Nabi banyak banget yang ingkar dengan seruan ayat ketuhanan. Jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, atau zatnya Tuhan wajib berbeda dengan makhluknya. Dan banyak yang bertauhid bermata sebelah atau iman sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas saja, dan ingkar sisi ayat Tuhan dekat dan sebaliknya, atau diistilahkan dengan Imam Al-Mahdi. Dibelah oleh Dajjal menjadi dua bagian, yang satu sisi untuk mereka yang sisi lainnya untuk mereka yang lainnya. Dalam ritual atau ibadah ada tantra kanan dan kiri, atau jalan lurus dan berbelok. Contoh kecil orang yang berhaji, ada yang haji mabrur, juga ada juga setelah dari sana malah bersekutu dengan pesugihan atau membawa batu kerikil yang konon katanya bisa jadi tuyul. Dan ada cerita tuyul yang mencari majikan karena juragannya tidak mau lagi mempeliharanya. Mungkin tobat juragan yang lamanya. Untung orang yang dilamar untuk jadi juragan kuat iman walaupun hidupnya serba kekurangan. Entah siapa yang mau merawat tuyul itu. Yang pasti salah yang disembah akan menyembah hantu, atau hanya menuhankan makhluk. Karena Tuhan hanya satu. Dasarnya atau pondasinya agama itu iman. Dasarnya atau pondasinya iman itu ma'rifat dulu, baru beriman. Ma'rifat itu sebagai dasar, bukan di puncak bangunan atau agama Islam. Kalau ma'rifat kalian kira ilmu tertinggi, gagal pemahamanmu. Bila salah iman, yang pasti amal ibadah. Wassalam.